Ya, Amerika resmi shutdown kembali setelah 7 tahun terakhir, yaitu tepatnya di 2018, dan itu adalah era Presiden Trump untuk pertama kalinya memimpin sebagai presiden. Dan kita akan lihat berapa lama kira-kira untuk tahun 2025 ini akan berlangsung. Apakah 35 hari atau cuma 11 hari seperti yang dikatakan oleh JP Morgan atau bahkan lebih ringkas, 1 atau bahkan 2 hari. Kita akan lihat dalam minggu ini. Itu artinya dalam sisa minggu ini kurang lebih sampai hari Jumat, Anda perlu waspada dengan beberapa aspek yang mungkin akan menjadi pertimbangan para pelaku pasar. Ini dia ulasannya. Oke, kalau kita lihat dari dampak US dollar sendiri, itu sudah langsung berasa ya. Kalau kita lihat dolar bertubi-tubi dalam tekanan, kemudian kemarin pun ditutup turun. Walaupun secara range area, Anda bisa lihat di situ candle-nya relatif lebih kecil ya. Posisi ini sebetulnya tidak mengisyaratkan apapun, tapi yang jelas ada kecenderungan bahwa market sedang wait and see. Dan akhirnya sampai tadi siang kita dapatkan pengumuman secara resmi mereka betul-betul confirm shutdown. Sehingga berarti ini kembali lagi ke jalur yang kita pernah sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman ingat bahwa waktu itu kita sempat menggambarkan kondisi atau potensi yang bisa terjadi, ini kaitannya dengan pergerakan dalam jalur trend channel ke bawah. Artinya di sini kita berasumsi bahwa kita masih tetap lihat dalam jalur penurunan dan berarti kita akan lihat dalam waktu dekat turun kembali di bawah level 96 dan itu sangat memungkinkan untuk level 95 atau bahkan lebih. Nah, di sisi lain juga jangan lupakan bahwa kalau misalkan ternyata dampak dari shutdown ini hanya relatif sementara atau katakanlah secara mengejutkan di hari Sabtu ataupun bahkan di hari Jumat mungkin minggu ini kita malah mendengar terkait dengan adanya rencana untuk voting ulang ataupun mungkin konsolidasi, maka itu akan membuat dolar akan relatif menguat. Jadi hati-hati sampai 2 hari ke depan kita masih belum aman sama sekali. Oke, kaitannya dengan US Treasury Yield-nya, ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan candlestick yang kemarin itu sempat turun tapi kemudian ditutup dengan doji candle. Artinya apa? Artinya ada kecenderungan dia berbalik arah. Ada kecenderungan dia berbalik arah. Tapi mungkin tidak sedemikian rupa gampangnya. Artinya kita masih tetap perlu konfirmasi dari level resisten ini. Dan seperti biasa, kalau memang ternyata ini sulit untuk ditembus, maka aturan sederhananya adalah dia hanya pullback kembali sebelum akhirnya ditekan kembali turun. Berarti untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa dia flat atau relatif datar. Hanya saja kecenderungannya adalah kembali menguji area resisten, berbanding terbalik dengan kondisi US dollar. Kalau seperti itu, harus apa yang kita lakukan kepada currency ataupun emas? Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Kondisinya adalah khusus untuk pound sterling, karena berhubung dengan status US dollar yang relatif lebih lemah, maka Anda bisa perhatikan di grafik daily dia kembali terangkat atau relatif menguat. Berarti aturan sederhananya adalah kita gunakan aturan dari candlestick yang terakhir dan kita asumsikan inilah 50%-nya sedang diuji dan kalau misalkan dalam waktu dekat dia berhasil tembus di atas 1.3520-an, berarti Anda berhak untuk pertahankan strategi buy. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dalam 1 atau 2 hari ke depan kita tidak melihat angka ini muncul atau bahkan ditembus, maka hati-hati, kemungkinan kenaikan ini hanya bersifat sementara. Berhubung besok pula kita akan melihat data GDP dari Inggris. Kalau data GDP-nya besok ternyata relatif lebih lemah, ya otomatis dia akan relatif turun. Tapi kalau data ini atau GDP dari Inggrisnya relatif lebih kuat, maka kita bisa harapkan ini lanjutkan kenaikan. Nah, step by step-nya kurang lebih dari sekian banyak candle yang relatif panjang, maka perhatikan candle-candle ekstrim tersebut dan buatlah aturan sederhana kaitannya dengan 50% real body candle. Kalau misalkan kita perhatikan dari grafik keempatnya, sederhananya adalah dia sedang menguji areal 1.3490. Tadinya saya berpikir bahwa secara teori setelah dia mulai kenaikan ini, kemungkinan dia akan mengalami penurunan terlebih dulu. Artinya ada koreksi yang mungkin kita bisa manfaatkan dan itu berarti area orange sebagai zona buy dengan asumsi bahwa dia akan terdorong naik ke 1.3530 dan kalau ini tembus lagi Anda boleh pertahankan buy-nya sampai at least di titik tengah ini 1.3580-an. Nah, tapi juga dampak negatifnya adalah kalau tiba-tiba dolar mengalami penguatan, let's say seperti itu di malam hari, berarti kemungkinan kita malah akan dapatkan antara dia turun di bawah zona orange, berarti akan mengincar zona 1.3320 atau bahkan lebih rendah, atau dia coba dulu naik sampai 1.3490, lalu kemudian turun dan lanjutkan dengan penurunan. Nah, ini yang perlu kita waspadai kalau misalkan dolar tiba-tiba mengalami penguatan, in case terjadi di malam hari. Nah, ini kaitannya dengan data EDP, karena data EDP akan menjadi satu-satunya figur data setelah non-farm payroll dipastikan tidak akan rilis di hari Jumat. Oke, berarti gambarannya, kalau misalkan seperti itu, kita masih tetap memiliki alasan untuk waspada kaitannya dengan data ekonomi, terlepas dari posisi shutdown saat ini. Di sisi lain, terkait dengan crude oil,
Berhubung kita masih tetap menantikan tanggal 5 Oktober untuk keputusan apa yang akan diambil oleh OPEC, tapi rumor adalah 500.000. So kita asumsikan itu masih tetap dibenarkan, walaupun OPEC sudah menyangka, tapi market melihatnya adalah ada kemungkinan potensi ke arah tersebut. Oke, kita perhatikan lagi dampak dari beberapa hari terakhir pergerakan yang relatif tertahan di zona yang sama, 66, dan juga ini sama di bagian sebelumnya. Nah, artinya kalau kita asumsikan bahwa saya tarik tetap menggunakan areal resisten sebelumnya dengan alasan dari zona ini, kemudian bagian bawahnya kita anggap inilah datar. Artinya yang sedang kita perhatikan di sini adalah areal yang mungkin akan membutuhkan korelasi dari negativitas harga minyak. Artinya di sini kalau memang ternyata ekspektasinya adalah peningkatan produksi, maka asumsi saya secara tidak langsung di sisi teknikal pun ini sudah mendukung. Karena Anda bisa perhatikan ini 1, 2, 3, 4. Dan itu berarti sudah 4 kali berjalan tidak tembus-tembus areal 61.60. Artinya kalau memang ternyata kesepakatannya adalah meningkatkan produksi lebih besar 2-3 kali lipat dari pertemuan sebelumnya, maka opsi di sini adalah harusnya kita akan dapatkan penembusan. Yang artinya lagi berarti kita tinggal tunggu waktu sampai area 61.60 tersebut ditembus. Sebaliknya di grafik H4, Anda bisa perhatikan di sini juga area yang mungkin kita bisa pertimbangkan sebagai zona sell. Zona yang paling memungkinkan adalah zona merah ini, yang kemungkinan kita asumsikan bahwa pull up ataupun pullback retest resisten sebelum akhirnya dia lanjutkan penurunan dan butuh tenaga untuk menembus zona 61.60 tersebut. Saya rasa ini yang paling memungkinkan. Nah, atau Anda juga bisa incar areal sedikit lebih tinggi di arah hijau sebelum akhirnya dia tertekan turun. Tapi konsekuensinya adalah kalau sampai dia tembus di atas 63 atau bahkan 64, maka Anda wajib ubah strategi menjadi sell, ubah strategi menjadi buy terlebih dulu dengan asumsi bahwa target yang memungkinkan adalah areal 64 ataupun 65 atau bahkan sampai ke areal 66. Nah, tapi ingat bahwa posisinya kita belum memiliki alasan yang tepat untuk membuat dia naik sampai teritori ini. So, untuk sementara waktu, saya masih prioritaskan agenda sell di zona 63 ataupun 64. Dan kalau ternyata dalam waktu dekat dia berhasil tembus 61.60, Anda boleh pertahankan sell tersebut. Nah, terakhir kalau kita lihat dari harga emas, kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan potensi penurunan sewaktu-waktu bisa terjadi. Penurunan di titik ini itulah bukan karena faktor shutdown yang ditunda ataupun shutdown yang terjadi. Nah, malah justru shutdown tersebut baru muncul pagi ini atau di siang hari ini. Sehingga penurunan ini hanya relatif kepada profit taking yang sangat cepat. Dan itu pun sudah kita warning, karena ingat bahwa di dalam artikel pun kita sebutkan bahwa ada konteks kemungkinan koreksi sampai ke 3790-an ataupun bahkan 3800. Ini terlihat di grafik H4. Kalau Anda perhatikan areal merah ini adalah areal yang kita tandai sejak kemarin dan dipertahankan dan akhirnya betul-betul tertahan di zona tersebut. Jadi penurunan cepat tersebut tertahan, kemudian dia rebound 1, 2, 3, 4 tahap. Ya, 4 tahap tersebutlah yang membuat kenapa kita berpikir bahwa asumsinya adalah bahwa kondisi terkait dengan penurunan kemarin itu adalah sekedar pullback, lalu kemudian profit taking atau ya lebih tepatnya mungkin mengamankan situasi terlebih dulu sampai akhirnya mereka mendapatkan kepastian bahwa ada shutdown. Dan ini berarti membuat areal kenaikan masih jauh lebih kuat daripada penurunan. So, apapun yang terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, saya rasa yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah pilihannya setiap terjadi koreksi di zona-zona ekstrim tertentu, itulah kesempatan kita untuk tetap lakukan buy. Kecuali kalau ternyata shutdown berakhir dengan cepat atau lebih cepat, misalkan di hari Jumat atau di hari Sabtu. Nah, kalau itu yang terjadi, otomatis yang akan kita lihat kemungkinan dia akan turun secara bertahap berjenjang sampai ke teritori zona orange tersebut. Itu artinya sangat drastis sampai ke 3.700-an. Tapi untuk saat ini saya rasa akan impossible untuk terjadi hal tersebut. Artinya, saya minta Anda untuk fokus dengan areal yang ditandai di grafik, dan itu berarti 3820 ataupun bahkan 3796 atau 93 seperti yang kemarin, atau terakhir adalah 3760. Nah, 3 zona tersebut dari H4 kecenderungan menunjukkan bahwa ada potensi untuk kenaikan lebih lanjut, bahkan jauh lebih kuat. Nah, proyeksi berikutnya, kalau misalkan lihat dari grafik H4, hanya ada kemungkinan 3904 dan itu pun terkait dengan target dari areal ascending broadening wedge. Nah, sementara di atas 3904, kalau ternyata proyeksi berikutnya ini ternyata lanjut tembus dan kekuatan dari sentimen market terkait dengan shutdown itu tetap berlanjut, maka Anda bisa lihat di sini
target berikutnya adalah 4023. Artinya sama sekali tidak ada pertahanan di atas 3904. Tapi tunggu dulu, karena di grafikal 1 kita punya komponen berikutnya, yaitu kaitannya dengan areal yang kita asumsikan sebagai target pendek ataupun target menengah. Nah, dari proyeksi yang areal hijau itulah target dari expansion wave pendek atau kenaikan pendek. Yang merah itulah tren utama kita. So, menurut target di sini, kemungkinan proyeksinya adalah areal 3946 ataupun 3956. Jadi, pada dasarnya, kemungkinan kalau misalnya kita lihat secara berlapis, Anda bisa lakukan buy sekarang, seperti yang kita sajikan di pagi tadi, yaitu areal kuning, atau Anda bisa lakukan di areal abu-abu. Nah, areal abu-abu ini adalah areal yang kurang lebih ada di kisaran 3808 sampai 3824. So, alternatifnya, kalau skenario pertama gagal, Anda cari lagi level buy, jangan lakukan sell, setidaknya sampai ke kondisi dipastikan bahwa mereka akan selesai shutdown lebih cepat. Kalau misalkan shutdown masih berjalan, secara histori itu adalah kecenderungan untuk mendorong kembali harga emas dan kemungkinan kita akan lihat rekor-rekor baru akan tercipta.